Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa quwwata illa billah. Amma anggota mengetahui dengan forum nonoman dan teman-teman semua yang hadir di majelis yang full berkah malam hari ini. Malam hari ini sangat istimewa sekali karena ini adalah momentum pertama tahun Rabuan dibuka untuk umum. Ya. Walaupun yang hadir masih sekitar 10-an, tapi yang ingin hadir itu hampir 1000. Cuma menggodana ya dari sementara ini. Tapi yang terpenting adalah offline ini hanya sebuah penanda bahwa kita ada. Nanti kita akan menyebar sampai nasional melalui media yang dimiliki teman-teman semua. Jadi jelasnya nasional ya Rob ya. Indonesia ya bicara berita ya. Wah, berita benar kok. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedapat tamu-tamu yang istimewa. Ini adalah sosok-sosok yang paling penting pada malam hari ini. Mekan tiang tiga ini boten rawuh asal lagi ora dimulai. Yang konten Bapak Akhir Ramu Wakil Kabit Tokoh dan Sangking Dispora. Itu kan ada rekan Yahya ini ketua itu PJ itu Kabupaten Blitar. Ada juga rekan Rita Aldi selaku ketua PJ di PWRU Kabupaten. Nah, malam hari ini kita melaksanakan diskusi utawa jagongan bahasa lalu ini jagongan kaitannya dengan Hari Pahlawan karena memang momentumnya hari ini adalah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Selain dalam rangka mengingat dan mencari pelajaran dari pahlawan-pahlawan di masa lalu, kita juga harus merumuskan ulang apa itu pahlawan menurut kita, apa itu pahlawan menurut pemuda pada hari ini. Apalagi ini zamannya instan, zamannya satu Bandung was. Dan ini harusnya pahlawan ini harus dirumuskan ulang. Karena apa dia singgarannya pahlawan itu udah merasa bos. Kalau kamu mungkin hari ini sangat berat, nah seperti itu. Dan ini adalah menjadi latar belakang visi caranya ada merumuskan ulang apa itu pahlawan. Nah ini ada Bapak Asgan Sangking Dispora, ada rekan dari kita Ibnu PWRU. Nah ini Mas. Jadi perwakilan Umarok sudah ada. Nah misalnya Umarok, insya Allah rakyat itu bisa melakukan kencang lah ya. Jadi saling bersinergi antara Umarok dan rakyatnya. Apalagi Al-Fawzi pemuda hari ini adalah nomor 2 pemimpin ya, salah satu pemimpin di masa depan. Subhanu Yau Riwang dan lain sebagainya. Timbang kesuai karena waktunya molor tadi ya. Dari sini kita akan buka acara pada malam hari ini. Di situ nanti kita akan mendengarkan paparan langsung dari 3 narasumber ini. Dan nanti akan dibuka sesi diskusi. Ya, sesi diskusi. Jadi punah-punahmu sebagai pemuda tokan. Karena apa? Biasanya pemuda akan cangkemane yang tidak berani mengetokkan. Nah ini. Teman-teman kalau salah berbicara itu yuk. Ya, susah tentang. Oke, daripada berlarut-larut mengingat acara pada malam hari dengan bacaan umum kita.
Untuk yang manis ya sesuaikan lah yuk. Opong, mau opong. Mau boleh. Sing manis mau boleh. Oh, ya. Oke, semoga acara pada malam hari ini berjalan sukses dan nantinya akan menghasilkan program yang bisa mensinergikan antara umat dan rakyat. Oke, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita langsung ke narasumber pertama. Nanti dari sahabat Yahya, habis itu dari Pak Adit ya. Nanti Pak Akhia dulu, habis itu rekan Yahya bisa rekan kita. Amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Akhia dalam sasono satu sifat. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, jangan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang saya hormati Sohib koordinator berbuat kecepatan kita hari ini ya. Nasional, Pak. Nasional ya. Beritanya nasional. Yang saya hormati ketua pemerintah ya, pemerintah ketua PC MM DPC KMI KNI TNI sesuaian ya. Ada apa bagi itu pemirsa dan raya Profesor dan Selvi Raya juga semua yang hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah seraya berbicara ini sudah ada dan apa ya sekali alhamdulillah kita bersua di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga forum ini tahunnya sampai Nasional. ya paling tidak akan memberi arti kepada kita semua, khususnya para pemuda untuk lebih bisa berinovasi bergerak ke arah Indonesia yang lebih baik. Amin. Salawat serta salam saya perintahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Yang paling awal saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia kami diundang di forum yang barokah ini. Namun kami juga mohon maaf sebenarnya Bapak Kadis yang ada, namun beliau ada kegiatan yang tidak berkaitan. Kami swasta nanti bidang kepemudaan untuk hadir semoga tidak menjadi kecewa dengan semua. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang saya hormati, langsung saja kehadiran kami mewakili dari Dispora. Nah, perkenalan dulu ya. Yang kenal ini, yang perkenalkan nama saya Ahyat. Ya, Ahyat, tempat tinggal di Ramadhan Miko. Ramadhan Miko. Saya bertugas atau berdinas di Dispora Kabupaten Blitar di bidang kepemudaan. Karena kami juga masih grace. Anu nggak biasanya lari new. Nah, ini betul, newbie. Nah, ini kami melakukan tugas ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bapak Bupati per Agustus kemarin. Jadi masih alhamdulillah 2 bulan alhamdulillah.
Selatan kudul kecil. salah. Perlu di enggak Mas? Selamati benar. Oh iya, dia kerjanya malam hari ini adalah mau untuk selamat. Yang sedikit Mbak saya sampaikan kepada bahwa kami memberi amanah dari Bupati ini di Dispora khususnya di Pemuda ini di kemudaan ini tugas kami adalah yang membantu Bupati urusan kepemudaan sesuai dengan kewenangan daerah. Sebenarnya kalau kita ngomong pemuda ini kan juga sangat luas, namun sesuai dengan apa yang menjadi domain kami, pemuda yang kami ampu ini adalah sesuai dengan undang-undang kepemudaan, yaitu pemuda dengan usia 16 sampai 30 tahun. Benar. Iya. Terus kewenangan dan fungsi kami jelas ini rumusan kebijakan bidang pemberdayaan pengembangan pemuda dan olahraga sebagaimana teman-teman tadi kemarin telah diundang ya untuk merumuskan pada kepemudaan. Betul Mas ya? Ya. Oh, orang pemuda ya. Oke. Terjadi sudah tahu Mas? Oh iya. Ditelok nama Mas jadi Kabupaten Blitar. Iya. Dan sampai mengawal loh sesuai tidak dengan akurasi waktu pembahasan raperda kan seperti itu. Mungkin. Juga tugas kami adalah mengkoordinasikan sinkronisasi pelaksanaan di bidang kepemudaan. Jadi di kepemudaan ini tidak hanya kami, jadi beberapa OPD yang kebetulan juga mengampu kegiatan-kegiatan seperti di Karang Taruna itu kan juga masuk muda ya, itu di dinas sosial dan sebagainya. Kemudian teman-teman semua, kalau kita menelisik ya peran pemuda itu memang luar biasa, di mana kemajuan suatu bangsa itu ya terletak di panjenengan semua pemuda ya. Di mana pemuda dulu dan sekarang tentunya sudah sangat beda. Pemuda dulu sebelum merdeka ini berjuang untuk apa ya, sampai kemerdekaan, mengangkat senjata. Nah, saat ini teman-teman muda juga harus berjuang. Nah, untuk apa? Ya untuk meningkatkan kapasitasnya. Paling tidak bisa lebih mandiri, nah, dengan berbagai cara seperti itu. Jadi di dinas kepemudaan ini ada beberapa program ataupun kegiatan yang mungkin juga bisa mewadahi, namun juga perlu diingat karena di kepemudaan ini anggaran ataupun program yang kami laksanakan ini juga tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah. Memang selama ini harapan pemuda ini sangat besar sekali. Jadi tidak salah seandainya saya dalam posisi panjenengan itu juga akan
berbuat hal yang sama. Berbuat hal yang sama. Nah, ini saya tak tahu dalam kepek harus ada salahnya. Mungkin nomor-nomor mak. Hmm. Bukan ngaji mawon betul kita kok. Rekan-rekan, sebagaimana kita tahu bersama dalam beberapa literaturan, peran pemuda dalam pembangunan daerah itu dikatakan sangat strategis dan gitu. Strategisnya sebagaimana? Nah, karena pemuda ini sangat menentukan arah perjuangan bangsa di kemudian hari atau di masa depan. Oh ya mas ya. Iya, terus. Iya. Negara ngarep dia terbuka pemuda Nah, atau betul. Juga pemuda ini sebagai agen perubahan. Ngono ya mas ya. iya mak. Jadi, Bahasa bacanya apa cang? Agen objek. Ada Inggris. Makan telo ke Inggris. ya juga termasuk juga sebagai motor penggerak yang mengawal nilai kebangsaan seperti itu. Rekan dan rekan semuanya, kita harus jujur dengan situasi seperti ini. Situasi kondisi bangsa mengalami situasi yang memprihatinkan. Betul begitu teman-teman. Betul. Sehingga kalau kita rasakan saluran teman-teman ini rasanya kayak terhambat dan tidak rasanya seperti itu. Ya sementara untuk dimaklumi, Karena memang situasi kondisi negaranya nggih sedang Pak nggih. situasinya kayaknya begitu. Jadi kita berharap Denjang mari. betul. Denjang kami berkarya kembali kan. Iya. Kemudian teman-teman, kami sampaikan ada beberapa program yang dari Dispora ya, Kabupaten Blitar. Ini untuk program unggulan di tahun 2026. Ini insya Allah ini akan ada kegiatan atau program beasiswa. Beasiswa ini diperuntukkan bagi pemuda Kabupaten Blitar yang berprestasi yang bisa mendapatkan beasiswa. Namun ini perburunya juga masih digodok rekan-rekan. Kalau tahun ini ada teman-teman yang masih kuliah ya, Rata-rata malah masih kuliah Pak. masih kuliah. Kemarin ada yang sudah mengajukan. Enggak, apa belum tahu gimana? Sepertinya belum tahu Pak. Nah, itu sebenarnya kan umum ya. Umum khususnya teman-teman mahasiswa penduduk Kabupaten Blitar. Itu ada dua jalur prestasi akademik, juga prestasi di luar akademik itu. Kalau tidak salah kemarin itu yang mendaftar ada 1.000 lebih ya, 1.600 atau 1.800 mahasiswa. Ini masih digodok dalam arti ini sudah tinggal pengumuman sebenarnya itu. Itu ada kalau tidak salah ada 5 miliar namanya itu haknya. Kalau tidak salah nanti akan dibagi ya kan. Monggo nanti selalu update ya. Sebenarnya informasi ini kan juga terbuka secara terbuka. Itu kalau teman-teman ingin mengakses info seperti itu di mana Pak? Ya di IG-nya kabupaten ada di Pemka. Okay. Kayaknya jarang menengok ini teman-teman ya. Nggih, karena memang nek jarene lari-lari namanya Kurang gaul. nggih aku nggak istilahnya terlalu kaku. Oh gitu. Jadi apa yang dulu itu di sopo nah ini butuhnya teman-teman seperti Mas Sulhan, Mas Ma'ruf ini mengisi semacam piye carane akun Pemkap ini nggak terlalu kaku Mas Video. Iya. Ini sebagai masukan nanti kita sampaikan pada kepentingan. Siap.
Iya, sebenarnya juga pengumuman ini juga dari desa juga dipasang pengumuman itu. Oke. Barangkali teman-teman juga jarang ke desa ini, Pak. Yang terlibat di pemerintah desa atau yang di kegiatan-kegiatan yang diampu desa. Nah ini nanti kita bahas bareng-bareng. Leres. Oke. Kemudian juga ada program pelatihan pengembangan wirausaha muda pemula. Nah ini, ya cuma sayangnya ini untuk tahun-tahun ini agak berkurang apa anggarannya. Efisiensi ini pun apa, Pak? Ya, mesti panjenengan nggak tahu. Oke. Ya usah kami sampaikan. Oke. Itu juga ada rencana digelar pemilihan duta pemuda. Ya, duta pemuda yang memberikan 10 gelar antara lain duta moderasi anti narkoba, kesehatan, lalu lintas, pendidikan, literasi, lingkungan dan sebagainya. Program ini jika memang belum terlalu bisa menjawab. Namun ini adalah salah satu upaya untuk lebih memberdayakan pemuda di wilayah Kabupaten Blitar. Okay. Kemudian teman-teman saat ini kami juga melaksanakan rencana aksi daerah, juga penyusunan indeks pembangunan pemuda bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ya harapannya ini bisa memotret apa-apa yang menjadi instrumen untuk lebih memberdayakan pemuda ke depan sebagai acuan untuk kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Ya memang ini tidak mudah karena kesesuaian ataupun ketepatan suatu program ini juga tergantung dengan data-data yang menjadi rujukan. Karena kami juga tidak punya kemampuan ini, makanya kita bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten. Dan mungkin itu dulu ya. Nanti sambil berjalan Kita diskusi bersama. Barangkali kalau bisa saja biasa jawab. Kalau tidak nanti mungkin menjadi PR kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Mungkin gitu ya teman-teman. Barangkali itu sebagai pembuka. Saya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Akyat. Nah itulah tadi beberapa program dari Dispora yang insya Allah ketika kita sudah bertatap muka nanti bisa bersama-sama kita sinergikan bicaranya pemuda hidup Dispora juga bekerja dan sebaliknya. Oke, berlanjut ke narasumber berikutnya. Nah itu tadi kan Pak Akyat sudah matur kaitannya dengan program-program kepemudaan. Nah ini sekarang piye carane pemuda menjadi seorang pahlawan lokal. Mestinya enek pahlawan nasional ki yo kudu enek pahlawan lokal. Ora meng pahlawan Indonesia nih yo pahlawan Garut, pahlawan Papungan, pahlawan Kanigoro dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan merumuskan kembali makna pahlawan. Nah, ini pahlawan menurut rekan Yahya itu seperti apa? Mulai wis panjang punya ciri-ciri menjadi pahlawan. Terus piye caranya mensinergikan dengan program Dispora? Monggo, dumateng rekan Yahya Dalat Asono Kawo Sumatera. Terima kasih Mas Ibro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada semangat baru. Ciri-cirinya pemuda. Semangat. Jangan ngono kuwi. Semangat. Mulia kan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak Kabin Kepemudaan Dispora, Bapak Hayat, yang saya hormati, inisiator, founder atau apa, beliau mengklaim dirinya sendiri dari Forum Rebuan yang tingkatnya se-Indonesia Raya, sahabat Toha Ma'ruf. Termasuk ngaji kowe ro. Nanti tolong untuk gelarnya itu segera didefinisikan, mau founder, inisiator atau apa. Provokator Mas. Kalau provokator ini sebenarnya sudah habis pasca lengser, itu sudah terus sekali nggak boleh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua PBNU Kabupaten Blitar, sahabat Ibro yang nama panggungnya terkenal dengan nama Ibro, mungkin dari sini dari sekitar 20 sampai 30 orang yang hadir hanya satu atau dua orang yang tahu nama aktenya. Nanti mohon juga dikenalkan supaya tahu nama aktenya. Yang saya hormati ketua dari OKP yang hadir, seluruhnya saja PMI, HMI, HMI, Presiden BEM dari beberapa universitas di Kabupaten Blitar, Kota Blitar yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat di bidang kepemudaan atau calon-calon tokoh masyarakat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat silaturahim, berdiskusi di ruang yang istimewa ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah petunjuk pendidikan kepada kita semua yang minallah. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, ini untuk awalan, ini cerita saja. Di awal dihubungi oleh Pak Solkan dengan tema pahlawan tanpa tanda tanya dan narasumbernya dari Ketua Ibnu, itu saya agak curiga. Dan dari tema yang disampaikan sahabat Ibnu itu kan kita mau mendefinisikan ulang apa itu pahlawan dan bagaimana pahlawan di versi lokal. Dalam pikiran saya, apa Ketua Ibnu itu setelah ini akan tergolong sebagai pahlawan? Nah, gantung survei, Pak. Atau Ketua PMI itu juga termasuk pahlawan. Nah, maka dari itu setelah ini akan kita diskusikan terkait definisi pahlawan itu sebenarnya seperti apa. Kalau sekiranya saya sebagai Ketua Ibnu, terus sahabat Rizky sebagai Ketua PMI itu masuk dalam kategori pahlawan, seperti yang diberitakan kemarin kan pahlawan itu dapat tunjangan. Harapannya sebagai pahlawan lokal itu ya harapannya bisa dapat tunjangan atau fasilitas. Itu intermezzo saja. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan undangan dari Forum Rebuan, kita akan mendiskusikan terkait dengan temanya yaitu pahlawan tanpa tanda tanya. Dan sesuai yang dinarasikan di awal oleh sahabat Ibnu, kita akan mendefinisikan ulang apa itu pahlawan dan bagaimana kategori pahlawan yang hari ini bisa kita rasakan dalam kondisi Gen Z dan seterusnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, dalam rangka mendefinisikan ulang pahlawan dan nanti kita berbicara terkait kepemudaan dan seterusnya. Kita harus mengkaji dulu kiranya pahlawan dalam kategori dasar itu maknanya apa, definisinya apa dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu di awal, pahlawan itu hari ini kita kenal dengan orang-orang yang mengangkat senjatanya dalam bentuk apapun untuk melawan para penjajah yang sekiranya dulu menguasai negeri ini sebelum Indonesia Raya merdeka. Itu definisi maupun konsep yang hari ini selalu ada dalam pikiran kita, bahwa pahlawan itu ya yang ngangkat senjata, yang ngangkat pistol, yang ngangkat runcing dan seterusnya. Dalam definisi lain itu juga bisa mendefinisikan bahwa yang mengangkat mikrofon dengan lantang itu juga masuk kategori pahlawan, karena ada yang namanya pahlawan dalam bidang proklamator.
Dan itu tidak mengangkat senjata, tapi yang diangkat adalah mikrofon dengan narasinya. Hari ini oleh teman-teman PMI, teman-teman KMNI, teman-teman HMI dan seterusnya, yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman IPNI BPR. Jadi mungkin yang lain itu diwakilkan kepada teman-teman BKP saja. Dalam definisi yang lain, kita juga mengenal pahlawan dalam arti yang luas. Baru-baru hari ini kita ada pengangkatan 10 nama pahlawan nasional dalam berbagai lintas bidang yang mungkin kita ketahui dan mungkin tidak kita ketahui. Dalam bidang nasional, bersenjata, pluralisme, dan seterusnya. Dari berbagai konsep dan sejarah yang hari ini kita ketahui, mungkin kita dapat mendefinisikan bahwa pahlawan itu bukan hanya berjuang mengangkat senjatanya saja, bukan yang hanya mengangkat pistolnya saja, bukan yang hanya mengangkat bambu runcing untuk untuk mengusir penjajah dengan cara-cara kekerasan. Mungkin juga tidak dengan orasi-orasi yang membakar semangat dari para calon-calon pahlawan itu. Tapi ada banyak sekali kriteria pahlawan yang mungkin hari ini perlu kita definisikan ulang. Mungkin yang saya sampaikan itu tidak banyak, karena dalam dalam pamflet itu statusnya sebagai pemantik. Kalau pemantik itu ya bukan kewajiban menjawab, saya rasa nggak ada. Itu ya contohnya. Kewajiban menjawab itu saya nggak ada. Tapi kewajiban memantik dari rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya untuk memulai diskusi panjang bagaimana kita mendefinisikan ulang pahlawan. Dan kiranya definisi baru dari pahlawan itu nggak hanya datang dari saya, nggak hanya datang dari Pak Ahyat ataupun rekan kita Alfi, tapi bisa datang dari rekan kita semuanya ataupun sahabat-sahabat semuanya. Gitu. Kita kan boleh ini pemantik ya. Pemantik kan bagian ngebom, tak terus ngebom, sing mateni kudu sampean. Ulang nyawa seragam. Nyawa? Ulang nyawa seragam. Oke, kita tadi berbicara tentang pahlawan nih. Kalau saya bacakan, menurut KBBI, pahlawan adalah orang penonjol keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dalam makna KBBI itu bukan didefinisikan secara khusus orang yang mengangkat senjata, orang yang berjuang, dan seterusnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan. Ada dua titik, ada dua definisi yang harus kita bahas sebagai pemantik awal, yaitu keberanian dan juga pengorbanan dalam rangka membela yang namanya suatu kebenaran. Jadi mungkin dari definisi itu teman-teman yang hari ini aktif dalam demo dan seterusnya, yang itu dalam rangka membela kebenaran, itu juga masuk kategori pahlawan menurut KBBI. Selama yang disuarakan itu adalah hal-hal yang baik dan itu suara-suara yang benar-benar dari rakyat. Itu pahlawan menurut KBBI. Dalam beberapa tokoh yang pernah saya kutip ataupun pernah saya baca pendapatnya terkait pahlawan, menurut Soekarno, pahlawan itu adalah orang ataupun seseorang yang sekiranya selain punya keberanian dalam rangka pengorbanan, juga memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya. Begitu Haja Dewantara juga selayaknya dan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno, yaitu orang yang memiliki keberanian dan juga berjuang atas nama bangsanya dan juga memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya. Jadi kiranya untuk menyempurnakan makna dari KBBI yang artinya keberanian dan juga pengorbanan, ada beberapa kata lagi yang harus kita sempurnakan untuk mendefinisikan pahlawan, yaitu memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya. Jika kita ambil hal-hal yang terbaru hari ini, mungkin yang dekat dengan kita adalah terkait demo. Tadi saya definisikan ulang. Tadi saya definisikan bahwa ketika kita demo dan seterusnya, orator-orator ataupun teman-teman yang mengangkat suaranya dalam rangka untuk kepentingan masyarakat itu juga masuk dalam kategori pahlawan. Tapi untuk aspek yang kedua, memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya, itu juga harus dipegang oleh teman-teman setelahnya, oleh teman-teman semuanya. Jadi referensi positif itu dalam artian ketika demo ya dengan cara-cara yang sekiranya bisa dan seterusnya.
tidak anarki dan seterusnya. Itu adalah referensi positif bagi generasi setelahnya untuk menyampaikan pendapat. Maka ketika itu semuanya terjadi, saya rasa definisi pahlawan itu patut disematkan oleh sahabat-sahabat semuanya yang aktif untuk membela kepentingan masyarakat. Jadi pahlawan lokalnya iya, Tung Rizky dan seterusnya, terus presiden-presiden dan itu yang hari bisa kita sebut atau bisa kita definisikan dengan pahlawan-pahlawan lokal yang menunjukkan keberaniannya dalam rangka pengorbanan. Jadi pengorbanan, definisi pengorbanan itu pasti nggak ada insentif ataupun yang lainnya. Itu ya. Nggak tahu kalau teman-teman dibayar, tapi saya merasa tidak. Tuh murni karena memang darah juangnya sahabat-sahabat sekalian untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua untuk memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya, pemuda-pemuda setelah. Ya. Selanjutnya terkait kemudaan sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang pemuda itu ada dua kutipan yang kiranya akan selalu melekat kepada kita. Seperti yang disampaikan sahabat Ibro tadi, subhanal yaum rejalul hal, itu yang hati selalu kita pegang dan selalu menjadi angan-angan kita bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saya rekan-rekan sekalian itu adalah calon-calon pemimpin yang akan tiba masanya di waktu yang akan datang. Kita tinggal menunggu saja apakah saya yang jadi bupati atau toh yang jadi bupati, itu saja. Tergantung sih gandengan awakmu apa toa. Merebutkan kursi. Itu terkait ungkapan yang sering dan selalu melekat kepada kita, yaitu subhanallah yaum rejalul hal. Pemuda hari ini adalah pemimpin zaman saya akan datang. Yang kedua untuk memantik semangat para pemuda bahwa mereka benar-benar kader-kader yang potensial. Selama mereka mau mengembangkan potensinya, mau belajar dan seterusnya, adalah ungkapan Soekarno ketika berikan 100 orang tua maka akan pucaput Semeru dari beserta akar-akarnya, dan beri anto 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Bahwa secara makna kata mungkin bisa kita ambil bahwa 10 pemuda itu lebih memiliki power yang lebih daripada 100 orang tua tadi. Bahwa dengan 10 pemuda itu dapat mengguncangkan dunia. Kiranya dua ungkapan ataupun dua kata-kata yang masyhur dan melekat di kita itu akan menjadi penyemangat bagi kita semuanya dalam rangka bahwa kita akan menyongsong masa depan, menyongsong hari yang akan lebih baik, bahwa kepemimpinan akan berada di pundak kita semuanya. Dan definisi pahlawan, mungkin bupati bisa menjadi pahlawan jika melakukan tugasnya dengan benar. Mungkin Pak Kapolri menjadi pahlawan ketika bisa mengakomodir kepentingan pemuda ini dengan benar. Mungkin saya sebagai ketua IPNU itu sudah menjadi label pahlawan. Mungkin nanti di kantor IPNU ada pahlawan Kabupaten Blitar Muhammad Yahya itu bisa, ataupun ketua PMI Toha Ma'ruf pahlawan lokal Kabupaten Blitar itu juga bisa. Itu harapan kita semuanya bahwa definisi pahlawan yang mempunyai keberanian, mempunyai jiwa-jiwa pengorbanan, dan setiap tindakan, gerakan, dan tingkah lakunya memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya, itu akan melekat kepada kita semua. Jadi menurut saya itu, sahabat Libro, terkait definisi pahlawan hari ini seperti itu. Wah. Jadi enggak. Iya. Menurutmu apa lah karane pahlawan lokal saya memandang itu kan lebih ke khairunas angpauhum linas. Ini berkorban demi orang lain. Saya ngomong nih khairunas angpauhum linas ya. Acara pada malam hari ini dilakukan secara swadaya oleh jadi karena teman-teman pemuda khususnya yang nyepaknya acara pada hari ini itu rela berkorban demi terlaksananya acara pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk para potongan. Makan semua pemuda maka akan kebutuhan dunia atau yang iki rong donya kuat iki. Bentar kok selesai ngurusi tata ini. Nah ini Mas Yahya apa lah karena setelah panjenengan menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan kepahlawanan, kaitannya dengan kepemudaan, kira-kira
panjenengan sebagai pemuda itu apa yang dirasakan selama ini? Dan juga yang hadir. Saya merasa bahwa hari ini kemudaan dan organisasi-organisasi yang sekiranya ada di wilayah Kabupaten Blitar, terutama yang isinya kaula-kaula muda dengan semangat dan inspirasi yang luar biasa, referensi yang luar biasa, belum ada cukup ruang untuk melakukan diskusi, Bapak. Jadi kami hanya seperti yang disampaikan sahabat Toha tadi diundang dalam forum raperda yang sekiranya dalam forum itu kita tidak bisa berdiskusi banyak ya sahabat Toha. Kita tidak bisa berdiskusi banyak terkait bagaimana pemuda harapannya dan seterusnya. Semua yang tertulis itu selayaknya masih berupa legal formal untuk prasyarat administrasi saja. Tapi harapannya kita dari IPMU, dari PMI, IHMI dan seterusnya, dari bidang kemudaan ada sebuah forum rutin yang difasilitasi oleh bidang kemudaan atau forum perempuan ini dibawa ke kantor Dispora, nggak apa-apa ya, nggak teman. Manom pemuda, Supaya teman-teman itu bisa melakukan diskusi wilayah kepemudaan lebih fleksibel lagi, tidak terikat kepada aturan normatif dan seterusnya. Jadi segala gagasan yang mungkin ingin dimunculkan tapi masih terbentur dengan hal administrasi itu bisa ditalurkan dalam forum-forum seperti ini. Mungkin itu saja catatan saya terkait kepemudaan. Hanya ketika teman-teman ingin mengaspirasikan wilayah kepemudaan, ya jangan selalu beraudiensi lah, tapi ada forumnya, itu memang benar-benar kita itu diskusi, menyampaikan pendapat secara bebas terkait kepemudaan, harapan untuk Kabupaten Blitar di sektor yang kita mulai bidang kepemudaan dalam ruang diskusi yang cukup fleksibel, tidak terikat pada wilayah-wilayah normatif administratif. Mungkin itu Pak Indro. Oke, tepuk tangan untuk arahannya ya. Wis wis dipantik Mas Yahya sampean bagian takok, terus bagian redem ya iki nah. Wis ya. Lah aku kan mek bagian regulator. Bagian nyalon meta gitu. Oke, habis ini kita akan mendengarkan beberapa opini dari Ketua IPPNU Kabupaten Blitar. Dumateng rekan kita Albi Pegawai Sasono Kauwo Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama terima kasih banyak kepada penyelenggara inisiator forum perempuan. Terima kasih sudah mengundang kami, sudah mengajak kami kolaborasi. Kalau bertemu sama Mas Sulkan, kemudian Mas Tibro, ini kan kita sudah pernah ya, sudah pernah diskusi, sudah pernah ngobrol-ngobrol bareng waktu itu. Pak Ahyat, matur nuwun sudah rawuh juga. Alhamdulillah ngeten kepada teman-teman juga, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat dari UKP, seluruh pemuda yang hadir pada malam hari ini. Kalau malam hari ini kita diskusi, pertama saya sangat luar biasa senang. Pertama dapat kabar diminta untuk bergabung di forum ini. Saya juga belajar, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saya juga belajar pada malam hari ini karena forum-forum intelektual, diskusi intelektual ini yang banyak dilakukan oleh pemuda, Pak Ahyat. Jadi kalau mengutip apa kata Tan Malaka, itu idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Betul nama betul ini, Mas Rizky. Mas Rizky Wadila, prima.
Jadi seperti tadi yang disampaikan sama Mas Yahya berkaitan dengan dispora, kepemudaan, pemuda-pemuda ini masih punya yang sedang dipegang adalah idealisme, Pak Ahmad. Jadi meskipun sangat deras arus pragmatisme yang datang ke kami, yang datang ke kita sebagai pemuda-pemuda, tapi kita masih punya idealisme yang kuat. Jadi kalau misalkan nanti kita punya banyak forum-forum diskusi seperti ini, insya Allah output-outputnya itu juga akan banyak. Jadi kita ini luar biasa semuanya berembuk, bertukar gagasan, ide. Bahkan hari ini untuk memperingati hari pahlawan, ini kita mendiskusikan apa sih pahlawan tanpa tanda tanya. Ini kan tema yang diusung luar biasa sekali, sangat menarik, sangat memantik untuk hadir diskusi, Mas Timbro. Ini apa pahlawan tanpa tanda tanya, tapi tandanya ini dicoret, artinya kan punya definisi pahlawan yang tanpa tanda tanya atau pahlawan tanda tanya. Nah, ini nanti kita diskusikan. Kalau menurut saya ya, pahlawan ini acap kali diartikan sebagai orang-orang yang berjuang. Jadi juga sudah disampaikan oleh rekan Yahya. Jadi berjuang untuk kepentingan umat, untuk kepentingan banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau pahlawan tanpa tanda tanya, maka pahlawan tersebut sudah tidak dipertanyakan. Artinya gelar pahlawan atau sebutan dia sebagai pahlawan, maka semuanya mengakui. Maka tidak ada yang mempertanyakan. Tapi ketika diksinya pahlawan tanda tanya, maka perlu dipertanyakan tanda kepahlawanannya. Perlu dipertanyakan aslinya. Perlu dipertanyakan kenapa dia bisa menyandang gelar pahlawan. Nah, nanti coba teman-teman itu nanti menyampaikan bagaimana pahlawan yang tanpa tanda tanya, kemudian pahlawan yang tanda tanya. Kalau hari ini pahlawan itu sebenarnya mungkin maknanya masih sama apa yang menjadi anggapan kita semua, tapi sedikit demi sedikit mengalami redefinisi. Banyak sekali yang mendefinisikan pahlawan itu berbeda-beda. Bahkan dari setiap diri seseorang itu pahlawan tidak hanya gelar nasional saja mungkin ya. Guru saja disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu kita pasti kita juga anggap sebagai pahlawan, benar gak? Ibu kita juga kita anggap sebagai pahlawan karena dia berjuang bahkan sebelum melahirkan ya, mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan harus mempertaruhkan nyawanya, kemudian harus mengasihi selama 2 tahun, memastikan dia tumbuh dewasa, tumbuh dengan baik, ada di lingkungan yang baik. Nah, itu kan juga kita anggap sebagai pahlawan ya. Kemudian bapak kita juga kita anggap sebagai pahlawan. Nah, artinya pahlawan ini kan tidak hanya dalam unsur-unsur nasional yang dia dituliskan dalam sejarah, dicatatkan dalam sejarah, kemudian kemarin 10 gelar pahlawan yang diberikan kepada 10 orang di tanggal 10 atau 11 ya kemarin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini jadi kalau misalkan Mas Yahya tadi mempertanyakan kalau di awal ini yang diundang IPP apakah nanti ketua IPP dan ketua IPP ini juga akan menjadi pahlawan? Nah, itu bisa saja iya, bisa saja tidak. Bisa saja iya dalam lingkupnya misal IPRU dan IPPNU. Ketua IPRU dan IPPNU ditulis dan dicatatkan namanya dalam periode tahun berapa. Artinya dia akan mencatatkan sejarah. Nah, dalam sejarah itu, dalam rentang waktu tersebut, maka tentunya dia juga punya ciri khas kepemimpinan. Dia juga punya hal-hal yang dicapai. Sama juga dengan pahlawan, dia kan juga memperjuangkan banyak hal, memperjuangkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan banyak orang. Nah, yang dilakukan oleh
kepemudaan atau pemuda-pemuda sekarang itu juga banyak sekali tujuannya adalah kebermanfaatan, kemudian hal-hal yang baik, yang positif. Nah, jadi kalau misalkan definisi tersebut disebut pahlawan, bisa saja iya karena dia dicatatkan. Jadi Mas Toha Ma'ruf, Mas Rizky Fadila, ini juga mungkin saja termasuk disebut pahlawan oleh sahabat-sahabatnya di PMI karena pasti punya banyak pencapaian dalam kepemimpinannya beliau. Kemudian di era sekarang, kalau misalkan dulu yang disebut pahlawan seringkali orang-orang yang ada di medan perang. Tapi hari ini sebenarnya kita semua juga sama-sama ada di medan perang atau di medan juang. Hanya medannya saja yang berbeda. Kalau dalam pertumpahan darah, kalau hari ini kita berperang melawan apa? Berperang melawan disinformasi, berperang melawan hoax, berperang melawan krisis iklim. Ini luar biasa sekali, harusnya krisis iklim juga banyak menjadi bahasan-bahasan dalam forum, ya, Mas Timbro. Karena apa ya? Contohnya Pandawara, ya, Pandawara. Itu kan dia sangat peduli sama lingkungan ya. Kalau dulunya dia sama-sama swadaya bergerak dari beberapa orang, tapi hari ini sudah banyak dilirik, kemudian sudah banyak mendapatkan bantuan-bantuan sehingga mempermudah gerak. Artinya ini juga akan tidak menjadi mustahil kalau forum Rebuan nantinya juga akan menjadi sama besarnya. Wah, iya. Ini hanya fondasi ini. Jadi Betul. kita cetak pahlawan dulu, baru kita pilah-pilah. Oh, ini pahlawan lingkungan. Oh, ini pahlawan tata negara. Oh, ini pahlawan mancing. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Artinya, sebagai pemuda, kita nggak boleh santai-santai merasa dunia ini baik-baik saja. Saya berangkat sekolah, kemudian nanti pulang sudah selesai. Saya berangkat bekerja, nanti tanggal sekian dapat gaji, itu selesai. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Apakah negara ini sedang baik-baik saja? Kemudian apa kontribusi kita sebagai pemuda untuk bangsa, negara, kemudian untuk lingkungan sosial kita, agama, di mana kontribusi kita? Kalau hari ini kita bisa berkontribusi dalam ide dan gagasan, maka berkontribusilah dalam hal tersebut, dalam aspek tersebut. Jadi kita masih ada di medan juang, namun yang kita hadapi itu yang berbeda. Arus pragmatisme yang mungkin cukup deras juga. Kemudian apakah gelar pahlawan ini apakah hanya gelar yang kekuasaan saja atau dia berangkat dari kemanusiaan? Kalau saya berbicara pada malam hari ini mewakili perempuan nih, ini kan banyak sahabat-sahabat dari mungkin laki-laki, karena kebanyakan forum-forum ini biasanya yang malam, terus yang ngopi-ngopi. Saya berangkat dari teman-teman perempuan. Kalau panjenengan kemarin tahu dari berita, ini juga sedikit menyinggung isu yang baru, itu ada Ibu Marsina. Panjenengan semua juga sudah tahu. Dia berangkat bukan dari orang dari kalangan atas, dari orang-orang yang punya jabatan dan punya kekuasaan, tapi dia berangkat dari kalangan bawah. Dia berangkat mengangkat isu-isu buruh dan dia mendapatkan gelar pahlawan. Nah, maka nanti definisi pahlawan itu kan tidak hanya bermakna berkaitan dengan diksi kekuasaan, jabatan. Ada pahlawan-pahlawan lokal, ada pahlawan-pahlawan lingkungan, seperti itu. Jadi kalau saya menyampaikan ya, saya pantik bahwa pemuda itu, saya garis bawahi kembali, tidak boleh bersantai-santai dengan
apa yang sedang dilakukan dan yang sedang dikerjakan, bahwa kita ada di medan juang, tapi hal yang kita hadapi berbeda dengan yang ada pada zaman dahulu. Nah, sekarang ini seperti Mas Timbro, ini kan sebenarnya dalam media sosial di era digital ini sebenarnya juga bisa disebut pahlawan. Kalau dulu Bung Tomo meneriakkan semangat itu secara langsung, kalau hari ini kalau nggak viral, rasa-rasanya tidak didengarkan dan tidak dilihat oleh publik. Betul, betul. Maka yang harus dilakukan oleh pemuda ini juga cukup memviral-viralkan hal-hal yang baik. Siapa tahu nanti bisa disebut sebagai pahlawan, karena kan kita harus diakui ya. Iya. Saya mau ikut Avenger aja lah. Jadi seperti itu sahabat-sahabat dan rekan-rekan, kita menghadapi era digital yang luar biasa. Jadi tinggal kitanya saja bagaimana, apakah kita masih mengikuti integritas daripada popularitas. Nah, ini yang mana nih lebih condong ke integritas atau lebih mementingkan popularitas? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Allahumma bila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Baik, mau wis disampaikan panjang lebar. Saiki forum tak lempar gini panjenengan sedoyo. Terserah panjenengan badhe tanglet rekan Yahya, rekan Nita Alfi ataupun Bapak Akhyat, niki bebas karena forum ini adalah forum kita. Yang di depan niki hanya imam, kekuasaan penuh ada di takmir masjid. Oke. Ya. Oke, nanti langsung bertanya ditujukan kepada siapa? Nanti langsung dijawab ngoten mawon nggih kersane kurang suwe. Iya. Iya, teman-teman sahabat-sahabat. Mas Power Syndrome. Enggak, saya ingin menyampaikan apa bahasanya, disclaimer mungkin ya. Jadi juga ingin menyampaikan tentang forum merban. Jadi forum merban itu memang menjadi salah satu program PMI, kan. Terus kemudian saya dan juga sahabat-sahabat satu pengurusan itu selesai masa ingatnya, dan saya dipakokkan artinya Enak iklan sama kafe kurang. bahasanya Pak. Jadi bahasanya seperti itulah. Ini memang menjadi forum bareng-bareng. Karena begini, terus terang kami berkaca dari adanya aksi kamisan yang ada di Jakarta, di daerah-daerah yang itu memang menjadi forum bareng-bareng. Ini bukan forumnya PMI, tapi forumnya bareng-bareng. Aksi kamisan dihancurin pegiat wartawan, masyarakat sipil, mahasiswa dari berbagai latar belakang. Nah, harapannya forum urban juga seperti itu. Ini bukan kok saya ini satunya bukan, tapi ini untuk bareng-bareng. Yang nanti isinya juga ada dari teman-teman timbul dari Ansor, kemudian Pak Sulkan itu juga HMI, saya PMI, dan juga nanti harapannya juga teman-teman yang lain dari IPMU, BPNU, GMNI, teman-teman BEM, Karang Taruna, dan teman-teman yang lain. Jadi begitu teman-teman. Artinya ke depan ini akan terus berjalan ya seperti aksi kamisan lah, itu kan. Kalau aksi kamisan hari Kamis sore yang pusatnya ada di depan istana, forum urban setiap hari Rabu, entah nanti 1 bulan sekali atau apa. Yang jelas ini menjadi forum bareng-bareng para pemuda di Blitar. Harapannya seperti itu. Gitu Pak Timbro. Oke, terima kasih Bapak Toha. Nah, terus nanti ke depannya juga harapannya juga semakin intens lagi begitu kan. Artinya yang menentukan nanti yang dibahas apa itu bukan saya, bukan Pak Sulkan, bukan Timbro, bukan Polis, tapi juga bareng-bareng gitu kan. Yang harapannya saya juga setuju apa yang saya tadi oleh Mas Yahya, bahwa kalau bisa nanti ada forum pemuda di Blitar yang lebih fleksibel, lebih nyantai. Jadi pesannya lebih nyampe seperti itu. Tentunya ini juga perlu dukungan dari Dispora dan juga stakeholder terkait agar bisa berjalan dengan sukses. Mungkin itu sedikit disclaimer dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Di. Ayo masuk. Kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Muhammad Rifai. Saya pengusaha muda. Saya mantan aktivis PMI. Cuma saya dulu di Jakarta Ibnu waktu itu. Karena saya lebih maka dulu dan ikut terus hakim apa-apa. Pertanyaan saya terkait kepahlawanan. Jadi saya tidak tanya terkait pranikah atau apa, saya tanya terkait tentang kepahlawanan. Yang mana saya tadi menyimak buku yang disampaikan Mas Yahya, Yahya, dan saya juga mendengarkan baik yang disampaikan oleh Alfi. Saya dulu ingat ketemu Alfi itu waktu pelantikan PKC PMI di Islamic Center Surabaya. Ini cek cilik, auranya belum kelihatan nggak cepat. Saya ini dikalah dia aku. Cuma ini Alfi ke Singapura, aku ke Mekah. Tapi kita sama memiliki buku Mas Alfi. Nah begini, harus apa itu. Saya sangat setuju Mas yang disampaikan penjelasan semua, apalagi embel-embel khairun nasi akmal binas, bahwasanya sebagai manusia bermanfaat orang lain. Apalagi melihat seorang pemimpin ataupun pahlawan itu tidak lepas dari manfaatan orang banyak. Beda ketika ada pemimpin yang mohon maaf hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya beberapa waktu terakhir memiliki pengalaman juga sangat-sangat tidak mengenakan, yang mana ada seorang pemimpin yang mana itu selalu condong kepada kepentingan sendiri dan bisa dikatakan juga bisa membuat organisasi begitu. Nah, menurut panjenengan seperti apakah bisa dikatakan pahlawan ketika ada pemimpin itu yang tidak melihat anggotanya ke bawah, dia hanya pengen ngomong moto Twitter atau kalau enggak gitu poin dan lain-lain. Apakah seorang pemimpin seperti itu? Apakah pemimpin juga istilahnya ayo bapak mikir yang nanti aku mikir perilaku diri dan lain seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri aku enggak nyebut MI ataupun Ibnu ataupun yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri kita hidup di era yang semua serba kesempatan. Nah, pertanyaan saya gimana pendapat jenengan terkait sosok pemimpin yang seperti itu, agar apa, agar juga diturun karo selanjutnya istilah dengan mementingkan kepentingan sendiri lewat itu tadi, pemimpin itu tadi, karena tidak bisa dikatakan pemimpin kalau tidak ada anggotanya. Tidak ada harganya seorang Mas Yahya kalau nggak ada sekretaris, bendahara dan para anggotanya. Nggak ada kiai kalau nggak ada santri, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kalau ini teman-teman ingin menjawab silakan. Kewajiban menjawab ini tidak hanya kepada beliau yang ada di depan, beliau yang ada di belakang juga seluruhnya hak untuk menjawab, karena ini adalah forum kita bersama, oke? Nanti tidak hanya bertanya, mau melempar pertanyaan, tapi melempar pernyataan juga boleh, gitu ya. Nah, monggo, mungkin dari diawali oleh rekan Yahya, nanti Brenda. Ini kemauan yang ditunggu. siap. Terima kasih atas mantap menjawabnya, sahabat Jimbro. Tadi dijelaskan bahwa kita berbicara terkait pemimpinnya, ya. Apa namanya? Lalu mementingkan kepentingan personal gitu ya, sahabatnya. Tanpa melihat bagaimana situasi keanggotaannya dan seterusnya, tanpa melihat bagaimana potensi dan potensi dari keorganisasiannya. Yang penting dari segi kepemimpinan, karir moncer gitu. Karir moncer, dompet aman gitu ya. Kelambi api melipis gitu ya. Gabah sundul buwo. Wah, kalau kita aduh, malah gabah udah bengkok Inggrisan. Kayak ketua organisasi rata itu.
Oh. Baik. Saya kembalikan terkait apa yang ditanyakan sahabat Rifai ini dari definisi. Jadi saya mengklasifikasikannya selalu pakai definisi. Tadi saya definisikan bahwa pahlawan itu orang yang mau berkorban dengan keberanian dan seterusnya, dan juga memberikan referensi positif bagi generasi setelahnya. Bagi Ki Hajar Dewantara itu ada satu tambahan lagi ternyata, yaitu ikhlas. Ada kata-kata ikhlas. Tapi dalam KBBI kata-kata ikhlas itu ternyata nggak ada. Jadi ada dua sudut pandang. Ya. Kalau menurut saya dari segi kepahlawanan itu juga pandangan pribadi ya. Saya lebih sepakat secara definisi lebih lengkap dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kata-kata ikhlas terkait makna dari sebuah kepahlawanan atau definisi dari seorang pahlawan. Bagaimana pahlawan yang dulu berjuang di medan perang itu ikhlas untuk bangsanya. Bagaimana para pahlawan-pahlawan, contoh yang disampaikan seperti Ibu Marsinah tadi, ikhlas demi bukan kepentingan personal sebagai buruhnya, tapi untuk kepentingan secara umum buruh seluruh Indonesia. Dan juga kepentingan-kepentingan yang dibawa secara umum oleh para pahlawan-pahlawan yang hari ini kita kenal. Maka jika klasifikasi ataupun ciri-ciri pemimpin yang disampaikan oleh sahabat Rifai seperti itu, dengan sangat berat kita tidak bisa mengklasifikasikannya sebagai seorang pahlawan, karena ada satu indikator yang tidak terpenuhi, yaitu ikhlas untuk bangsanya, ikhlas untuk organisasinya, ataupun ikhlas untuk komunitasnya. Gitu ya. Meskipun dari keberanian oke, dan seterusnya oke semuanya, tapi perjuangan itu bukan untuk masyarakat secara umum atau komunitas secara umum, tapi untuk secara personalnya. Jadi jawaban saya secara pribadi dari definisi yang saya sampaikan, dari pendapat beberapa tokoh yang kiranya dapat kita ikuti, bahwa pahlawan itu adalah selain pengorbanan, keberanian, referensi positif bagi generasi setelahnya, itu juga harus ada unsur ikhlas untuk perjuangan bangsa dan negaranya. Jadi jawaban saya itu tidak bisa disebut sebagai pahlawan, sahabat, karena ada satu indikator unsur ikhlasnya itu nggak ada. Unsurnya hanya untuk kepentingan dompetnya sendiri, untuk kepentingan perutnya sendiri, ataupun untuk kepentingan gabahnya sendiri dan seterusnya. Jadi secara klasifikasi itu jawaban saya tidak bisa terpenuhi. Gitu. Ini juga saya melontarkan pertanyaan sebaliknya, itu ada satu yang mengganjal. Beberapa kali yang kita lihat di di buku-buku sejarah yang kemarin ditetapkan, bahwa status pahlawan nasional itu selalu disematkan kepada orang yang telah meninggal. Ada pahlawan yang masih hidup kan belum ada gelar pahlawan nasional. Sekiranya saya sampai hari saya belum menemukan pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada orang yang masih hidup. Apakah pahlawan nasional itu harus mati dulu, sahabat Timur? Itu mungkin bisa kita diskusikan dan seterusnya terkait makna dari pahlawan, dan juga terkait apa yang disampaikan dari sahabat Timur tadi. Terima kasih. Monggo. Oke, sebelum karena pertanyaan dari Cipait dan Mas Yaya melempar pertanyaan kembali. Sebelum kita menjawab pertanyaan Mas Yaya, kita dengarkan dulu apakah pernyataan dari pertanyaan dari Mas Rifai tadi benar adanya. Maksudnya koyo ngono kuwi mau apakah layak disebut dengan pahlawan? Ya, menurut jenengan Pak. Ini masih buat saya. Ya. Nah, kalau dari pertanyaannya sahabat Rifai tadi, saya sangat sepakat dan sangat setuju dengan yang dijawab dan yang disampaikan oleh rekan Yahya. Karena yang disebut dengan pahlawan itu antara definisi dan tadi pertanyaannya itu cukup ini ya,